Oke, terima kasih. Pertama-tama, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya berjalan dengan lancar. Dan sekarang, seperti tadi setelah disampaikan, kita akan belajar mengenai triple demic dan kaitannya tentu saja dengan bulan Ramadan. Nah, teman-teman tadi sudah sempat ya disampaikan triple demic ini gabungan aja sih. Gabungan dua buah istilah triple dan endemic. Jadi udah jelas banget ada endemik yang terdiri dari tiga buah virus ya. Ini kalau kita lanjut ya, kenapa ini penting buat kita bahas sekarang? Jadi istilahnya bahwa ada tiga virus yang menginfeksi secara bersamaan. Jadi kalau tadi dipakai istilah berkeliaran ya, kalau berkeliaran aja sih nggak apa-apa. Begitu masuk ke dalam tubuh, kemudian menginfeksi, nah itu baru jadi apa-apa. Jadi triple endemic ini menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Apalagi kalau sakitnya itu membuat menjadi berat, ya, menambah beban di masyarakat. Kemudian tentu saja dengan lonjakan kasus yang banyak ya, itu tentu akan menambah juga cost ya di dalam pelayanan kesehatan. Jadi itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, yang sakit, ngerasain. Kalau pernah flu, ya, flu aja nggak enak. Apalagi ini penyakit yang disebabkan tiga buah virus. Ya, nanti virusnya apa kita perdalam. Itu lebih nggak enak lagi pasti. Yang sakit lebih nggak enak. Terus kalau kita sempat ingat-ingat nih waktu zamannya COVID ya. COVID-19 itu sebenarnya virus biasa aja. Coronavirus. Yang bikin jadi nggak biasa adalah apa? Ketika kondisi tubuh jadi yang kondisi yang berat. Ada ceritanya komorbid dan sebagainya. Sehingga virus yang tadinya biasa-biasa aja membuat kemudian dampak yang menjadi berat pada orang yang memang rentan ya, udah banyak masalah. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman, ya kalau misalnya kayak kemarin COVID-19 ya, kematiannya kalau kita lihat sekitar 2%, di bawah 2% atau sekitar 2% lah. Ya. Yang meninggal juga kita lihat, waduh yang memang udah penyakit yang berat-berat. Ya. Tapi kita kan nggak bisa bilang gitu ya, kita bilang, ah ya kan memang penyakitnya udah begitu. Oh, ternyata yang meninggal cuma sedikit. Itu kata kita. Tapi yang meninggal nggak bisa balik lagi. Juga termasuk keluarganya kehilangan. Itu penting sekali. Kalau memang kita mengetahui triple damage ini, kita coba mengenal dan mencegahnya, tentu itu akan sangat membantu sehingga kita juga bisa tetap sehat. Beban masalah kesehatan masyarakat juga turun, tapi lebih penting lagi keluarga bahagia. Itu dia. Nah, virus utamanya apa? Kayaknya biasa aja ya, udah sering dengar virus influenza. Virus influenza ini beda ya dengan COVID-19. Tapi ini termasuk juga salah satu virus utama yang terkait dengan triple demic ini. Virus influenza itu penyebabnya adalah influenza virus. Kalau COVID-19 penyebabnya adalah coronavirus. Nah, yang unik dari virus influenza ini, tiap 20 tahun dia mutasinya berat. Nah, contohnya dulu pada dengar ada Spanish flu, ada Hong Kong flu kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya tiap 20 tahun. Jadi sempat ada pandemi avian influenza. Itu influenza. Kalau COVID-19 itu coronavirus, itu juga berdampak besar. Pandemi pertamanya yang dicatat adalah SARS. Kemudian dari MERS-CoV. Dan sekarang COVID-19. Itu virusnya sama, coronavirus. Nah, yang ketiga mungkin pernah dengar, mungkin enggak juga, namanya respiratory syncytial virus RSV. Ini virus yang menyebabkan saluran pernapasan jadi mengalami radang, ya, bahkan sampai ke paru-paru. Ini terutama berbahaya bagi orang tua dan juga bagi bayi.
kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang rentan, sehingga kemudian bisa menimbulkan penyakitnya lebih berat lagi. Nah, ini 3 virus utama yang dicatat yang merupakan penyebab dari triple demic ini. Nah, kalau dilihat sekarang, berapa besarnya sih? Tentu saja ini data statistik, tapi mungkin lebih tepat dikatakan berapa banyak yang melaporkan. Karena memang banyak juga sekarang orang sakit batuk pilek ya. Saya juga praktek, banyak banget gitu. Tapi kita kan nggak tahu apakah itu influenza atau RSV atau COVID-19. Tapi kalau yang melapor, kemudian bisa diperiksa, maka ini gambarannya. Paling besar COVID-19, kedua adalah influenza, dan ketiga adalah RSV. Ini data-data yang bisa kita akses di website ya, banyak yang browsing aja kosong keluar. Nah, peran vaksinasi sebenarnya virus-virus itu sudah ada vaksinasinya. Vaksinasinya itu kalau kita lihat COVID-19 menurut pengalaman kemarin 95% dari vaksin yang diberikan untuk COVID-19 efektif. Influenza bervariasi dari 60 sampai 90%. Ini sebenarnya musiman ya. Karena influenza itu tiap tahun kita harus vaksin kalau emang kita khawatir dengan infeksi ini. Harus divaksin karena memang cepat sekali mutasinya. Sehingga kemudian efektivitasnya mungkin tidak sekuat COVID-19. Sebenarnya kalau kita bicara coronavirus itu juga cepat bermutasi. Tapi kalau COVID-19 itu kan salah satu variannya saja. Nah, varian itu dengan apa namanya vaksin COVID-19 90% efektif. Tapi varian-varian coronavirus yang lain, ya nggak tahu, belum ada vaksinnya mungkin. Ya. Jadi ada di sini adalah influenza, COVID-19, dan vaksin RSV. Jadi sebenarnya lumayan lah ya, yang paling rendah ini adalah 75% untuk uh, respiratory syncytial virus. Jadi virus yang ada di jaringan respirasi ya, yang terjaring. Peran vaksinasi lumayan, ya lumayan artinya 75% ke atas lah bisa mengcover kalau kita mendapatkan vaksinasi. Nah, dampaknya apa sih terinfeksi dari syncytial virus ini? Triple demic, yaitu satu, kesehatan mental ternyata nomor satu, kesehatan mental. Berita-berita di koran, di berita, di website, dimanapun juga ya, udah membuat mental kita down. Dengan mental down saja daya tahan tubuh kita turun, khawatir ya, itu membuat lebih banyak lagi penurunan daya tahan tubuh kita. Apalagi kemudian selama Ramadan, tentu kan teman-teman yang berpuasa ingin sekali tetap sehat. Jangan sampai kemudian menimbulkan penyakit yang memperberat dan membuat puasa jadi batal. Itu pasti kepengennya seperti itu. Dan kalau memang sekarang aja misalnya kalau masuk bulan Ramadan, orang sudah berpikir penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran cerna. Ditambah dengan ini lagi, wah, ini lagi ya, lebih khawatir lagi. Jadi tentu saja teman-teman cari berita yang positif juga. Jangan kemudian malah digali lagi tuh triple demic itu apa aja. Malah membuat makin khawatir, kesehatan mental terganggu. Berikutnya pasti kesehatan fisiknya. Kalau ada infeksi ganda, daya tahan tubuh mungkin jadi exhausted ya, kelelahan. Nggak bisa begitu jaga menjawab permasalahan dari virus yang cerdas-cerdas. Nah, mendengar barangkali bahwa COVID-19 itu bisa bersembunyi gitu dari daya tahan tubuh, ya. Itu menyebabkan kemudian kalau kita sering baca dan kita dapat dari sumber yang kita nggak tahu, kita akan makin terganggu, makin mudah terdampak kesehatannya. Lalu ada dampak pada individu, ada dampak pada masyarakat. Ya, paling penting ini dampak pada masyarakat kalau kita melihat secara umum. Kenapa ya? Seperti pengalaman kita dengan COVID-19 kemarin, kan jadi banyak usaha bisnis terganggu. Ya, kemudian juga mungkin kita melihat bahwa uh,
berinteraksi sosial berkurang dan sebagainya, itu akan dampaknya lebih besar lagi lain dampak pada individu. Kalau pada individu tentu saja yang rentan, apalagi yang kemudian penyakitnya banyak, maka akan menimbulkan komplikasi yang serius, bisa masuk rawat inap, memanjang gejalanya, bahkan kemudian kualitas hidupnya menurun. Kualitas hidup yang menurun ini artinya nggak bisa bekerja, mungkin tidur juga nggak nyenyak, sesak ya, atau kadang-kadang baru bergerak belum terlalu lama udah cepat lelah ya, itu sebab kualitas hidup. Dan tentu saja dampak pada individu menyebabkan jadi nggak produktif, nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang dilakukan pada kondisi yang sehat. Nah, kita melihat di situ ada dampak kesehatan, ya. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya vaksinasi itu sudah tersedia. Jadi kalau vaksin kita mau melakukan vaksinasi, kita terima vaksin 3, gitu ya, ada COVID-19, ada influenza dan juga ada RSV, itu sudah sangat membantu. Dan kita melihat tadi efektivitasnya di atas 75%. Yang penting lagi, pengalaman dengan COVID-19, penyakit-penyakit yang menular melalui virus dari saluran pernapasan, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak ini kenapa? Kadang ada orang yang bersin sampai 1 meter lebih, batuk lebih dari 1 meter, nggak ada. Kecuali ditiup angin ya, atau ditiup oleh AC misalnya. Jadi kita perlu menerapkan protokol kesehatan antara lain masker dan menjaga jarak. Lalu tentu saja edukasi. Jadi seringkali kita akan mengkampanyekan, termasuk sekarang usaha yang dibuat oleh AFC ini sangat baik mengkampanyekan kesehatan ya, kepada kita semua tentang triple damage ini. Nah, apa yang penting sekarang pada bulan puasa? Teman-teman, kalau bulan puasa, pertama irama tubuh kita berubah. Ada namanya irama sirkadian tubuh. Dan irama itu berubah. Kenapa? Mungkin yang tadinya biasa bangun jam 5, ya, ini harus lebih cepat lagi bangunnya. Karena mungkin yang ibu-ibu harus masak, ya. Kemudian kita harus makan sahur dan sebagainya. Jadi irama itu akan berubah. Kemudian irama yang mungkin biasa makan 3 kali sehari, makan pagi jam 7, makan jam 12 atau jam 1, kemudian makan malam, itu jadi berubah hanya 2 kali. Otomatis tubuh akan menyesuaikan dengan perilaku kita, sehingga irama sirkadian tubuh kita berubah. Contohnya misalnya kalau kita biasa makan 3 kali sehari, maka tubuh akan mempersiapkan, lambung akan mempersiapkan menerima makanan sebanyak 3 kali. Tapi sekarang dia nyiapin 3 kali, yang masuk cuma 2 kali. Jadi ada satu yang bolong. Ya, yang bolong ini kalau artinya gini, uh, ya artinya ada sesuatu yang sudah dipersiapkan, tapi kemudian tidak dilakukan, misalnya asam lambung, mempersiapkan untuk menerima makanan dan tidak ada makanan yang masuk, tentu akan mempengaruhi. Nah, ini adalah hal-hal yang penting, sangat penting. Berhenti merokok, setuju dong ya, selama puasa berhenti merokok. Kalau bisa sesudah selesai puasa jangan ngerokok juga ya. Kalau air akan berkurang pasti karena frekuensi kita menurun. Cuma kalau kita memang bisa minum sampai 8 gelas per hari, diharapkan cukuplah untuk kita bisa mensirkulasikan air di dalam tubuh kita. Kemudian bisa melakukan buka puasa pertama-tama dengan makan makanan yang manis dulu. Aktivitas fisik harus dibuat juga tetap, meskipun mungkin aktivitasnya ringan saja. Tetap harus dilakukan supaya kita menjaga kesehatan kita dalam bulan puasa. Jadi teman-teman, dengan kita melihat perubahan irama tubuh kita, ya, yang mungkin tadinya makan pagi dalam keadaan terang, tapi pada saat sahur karena gelap, tubuhnya mungkin belum siap menerima makanan, lambungnya belum siap menerima makanan, tapi kemudian harus menerima makanan, maka terjadi pola-pola yang berubah. Nah, pola yang berubah ini ada yang adaptasinya baik, mungkin ada yang tidak, sehingga akan mempengaruhi juga jumlah atau makanan yang bisa terserap oleh tubuh kita.
Kalau itu terjadi permasalahan, mungkin ada yang bisa menyerap sama seperti biasa, tapi ada yang enggak, gitu ya. Tubuh merespon makanannya jadinya yang tadinya teratur dengan 3 kali sehari, kemudian sekarang tiba-tiba berubah, tentu perlu waktu ketika tubuh ini harus beradaptasi. Ya, dan ini yang terjadi sehingga kemudian mungkin sekali tidak semua zat-zat gizi yang kita butuhkan bisa terserap dan diperoleh dari makanan dan terserap oleh tubuh kita. Nah itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar memperhatikan atau ngitung itu, ya. Tapi kemungkinan itu ada ketika kemudian tubuh kita mempunyai daya serap atau perubahan perilaku, ya, perubahan irama sirkadian, sehingga kemudian proses penyerapan dari tubuh juga mungkin tidak seoptimal sebelumnya. Ya. Tentu saja ada masa adaptasi dan ada orang yang bisa beradaptasi, tapi ada juga yang tidak. Jadi yang kemudian itu perlu diantisipasi. Ya. Nah, strategi peningkatan imunitas seperti apa sebenarnya? Untuk meningkatkan imunitas ini sebaiknya memang kita tadi ya sudah disampaikan berolahraga secara teratur, diet yang seimbang, kemudian tidur yang cukup, ya, dan memanage stres kita. Nah, mungkin ada yang menyadari atau tidak menyadari, tapi bisa jadi stres kita meningkat dalam kondisi berpuasa, dan itu yang kemudian harus apa namanya kita juga uh, waspadai. Bagaimana nanti kalau kita bisa mendeteksi bahwa mungkin stres kita meningkat, maka kita barangkali perlu menyiapkan cara-cara supaya tidak stres atau mengurangi stres. Ya. Ada orang yang stres kemudian larinya makan. Ini udah stres, nggak bisa makan lagi, makin stres lagi. Nah itu mesti disadari. Teman-teman harus tahu bagaimana penanggulangan stres, ya. Sehingga kemudian juga tidak membuat kita makin down. Nah banyak hal yang sedang harus persiapkan. Nah berkaitan dengan daya tahan tubuh, kita sudah tahu bersama bahwa ada produk ursi yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, dia punya antioksidan udah jelas. Jadi kalau teman-teman mengalami reaksi stres oksidatif, baik karena stres atau mungkin juga karena ada reaksi-reaksi tubuh lain yang dialami pada saat bulan puasa, termasuk karena penurunan daya tahan tubuh, kemudian terjadi peradangan, maka antioksidan ini sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena itu mencegah kerusakan lebih luas lagi. Terus yang penting juga bahwa perlu regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini kita tahu bahwa membutuhkan makanan. Bahan makanannya kita pasti dapatkan pada saat Anda berbuka puasa atau pada saat sahur. Nah, itu yang kemudian apa namanya perlu kita olah gitu ya, olah. Dan ini pemberian produk seperti konsumsi itu memberi trigger untuk membuat regenerasi sel. Bahan bakunya juga tersedia, DNA, kemudian juga konsumsi meningkatkan imunitas tubuh. Nah, teman-teman sudah tahu ini, saya rasa bukan hal yang baru. Sehingga ketika kemudian kita manfaatkan fungsi dari unsur kursi ini pada saat bulan puasa, itu harapannya adalah bisa menurunkan stres kita, meningkatkan juga apa namanya imunitas tubuh kita, ya. Regenerasi sel dengan mekanisme hepatocellular growth factor bisa berjalan. Apalagi ribut yang Anda punya misalnya SOP Subarasi. SOP Subarasi membantu mengontrol tekanan darah. Itu poin penting. Buat teman-teman yang mungkin darah tinggi dan nggak bisa juga minum obat secara rutin 3 kali sehari, bisa mengantisipasi dengan memberikan SOP Subarasi. Dengan minum SOP Subarasi membantu mengontrol tekanan darah, membantu mengontrol pembekuan darah yang abnormal. Itu sama seperti clopidogrel fungsinya atau aspilat. Nah, itu juga mencegah pembekuan darah. Yang lain tentu adalah fungsi antioksidan dan fungsi regenerasi sel. Jadi teman-teman, kombinasi dari dua produk ini sangat baik ketika kita menggunakan dalam bulan puasa untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita. Dan regenerasi sel itu juga termasuk sel-sel yang ada di
daerah atau pusat imunitas tubuh kita, sehingga kemudian bisa melawan virus-virus terutama yang saat ini menjadi endemik, ya itu triple triple endemik, virus RSV, virus COVID-19, dan virus influenza. Ini poin-poin penting ya, teman-teman perlu melihat, mengetahui triple endemik, kemudian tahu bahwa itu ada dampak baik pada kesehatan masyarakat dibentuk oleh kesehatan individu, sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah dan memperkuat imunitas individu kita sendiri masing-masing, ya, melindungi diri kita masing-masing. Yang penting juga bahwa kita harus mengenal diri sendiri. Kita tahu nih kita lemahnya di mana, mudah sakit apa enggak, kalau mudah sakit-sakit apa yang paling sering, sehingga kemudian kita meningkatkan imunitas tubuh kita melalui apa yang kita sudah kenali gitu ya. Misalnya kalau kita tahu bahwa kita obesitas dan obesitas menurunkan daya tahan tubuh kita, nah kita perlu mencoba supaya obesitas kita bisa ditanggulangi dan diturunkan. Saya kira materinya sih sangat spesifik ya, sehingga tidak terlalu banyak. Tapi yang penting di sini bahwa teman-teman melihat produk SOP Subarasi maupun produk apa namanya solusi ini juga penting meningkatkan imunitas tubuh kita, regenerasi sel, memberikan daya tahan yang lebih baik melawan triple infeksi ini, ya, triple virus. Oke, paling enak sih tanya jawab ya, supaya lebih gampang langsung masuk kepada kondisi real sehari-hari. Mungkin ada yang mau memulai, silakan. Ada pertanyaan ini, apakah orang tua umur 84 tahun yang sakit pinggang boleh minum produk ini? Ya, pada dasarnya sih boleh karena ini makanan. Tapi kalau ditanya sakit pinggang apa, mungkin harus diperjelas dulu. Ya, sakit pinggang apa. Dan juga kalau ditanya apakah dengan minum ini sakit pinggangnya hilang, jawabannya enggak. Ya, kenapa enggak? Karena ini bukan obat pengulang nyeri, ya, tapi ini adalah makanan sehat. Berikutnya kalau puasa, kenapa ulu hati terasa perih? Perihnya mungkin karena memang udah harusnya masuk makanan, tapi makanannya nggak ada, ya, itu menyebabkan peradaan lokal. Untuk penderita gangguan irama jantung, mohon saran dokter makanan yang dihindari apa saja dan faktor-faktor yang perlu dijawab. Sebenarnya sih nggak ada makanan yang spesifik ya. Kalau memang diketahui salah satu faktor risikonya diabetes, maka diabetesnya mesti dikontrol. Kalau faktor risikonya adalah dislipidemia, maka makanannya yang lemaknya yang diperhatikan. Nggak ada yang spesifik sekali sih. Kemudian kolesterol dan hepatitis, bagaimana dosis dan cara konsumsi? Ya, sebenarnya sekarang ini bukan obat, ya, itu perlu ditekankan pada teman-teman semua. Ini adalah makanan sehat. Jadi makanan sehatnya kita start dengan 2 kali sehari, bisa subarasi dan konsumsi berkali berganti-gantian, atau kemudian 2 kali 2 juga boleh, nggak masalah. Tapi dari situ baru kemudian kita rasain dulu apa sih yang bisa itu ya berubah. Nah, kalau berubah kemudian dirasakan bagus, naikin lagi, ya naikin lagi. Kebanyakan akan terasa baik karena fungsi antioksidannya. Ya, regenerasi sel akan segitu-gitu aja, nggak akan lebih cepat, ya, karena memang tubuh kita punya kapasitasnya untuk regenerasi sel.
Kemudian Pak Dokter, apakah menurut APC bisa sakit paru untuk infeksi sakit paru itu sebenarnya ini pencegahan, bukan di pengobatan. Ya. Namanya pengobatan perlu obat. Ya, ini makanan sehat, ini di pencegahan tepat. Jadi bisa untuk sakit infeksi paru di posisi pencegahan. Jika telat makan terus saat puasa, kenapa sering kena migrain? Iya, karena gula darahnya turun, makanya memang sering sakit kepala. Ya. Triple saat ini hanya berkembang saat kondisi musim hujan. Apakah lebih dominan berisiko pada mereka yang punya penyakit bawaan? Kalau untuk terinfeksi, semua punya risiko yang sama. Tapi kemudian jadi berat, menjadi masalah paru, ada yang karena daya tahan tubuh menurun, itu yang kemudian punya risiko lebih tinggi untuk terjadinya masalah di paru. Dari dini, apakah di samping 4 pilar sehat, apa ada saran lain untuk menghindari triple demic? Ya tentu kalau memang kita merasa sakit ya kita jangan kemana-mana. Di rumah aja WFH. Temen yang sakit juga sama, kalau bisa diberitahukan kalau emang ada penyakit saluran napas itu, ya baik jangan kerja dulu. Apalagi kalau di kereta berdesak-desakan ini terutama untuk orang Jakarta ya. Nah itu tuh dihindari dulu kalau bisa. Kemudian kalau misalnya kita bisa tahu ada yang sakit ya kita bikin jarak. Bukan karena kita nggak mau apa bersosialisasi sama dia, tapi kita menjaga jangan sampai kena droplet ya, menghirup droplet. Sore dok, saya baru pulang dari umroh 3 hari, pulang dari Mekah. Saya melewati pilek berdahak kental. Sekarang sudah sampai rumah, bentuk pileknya sudah hilang, tapi dahaknya masih ada kental. Apakah ini triple flu? Ya, kita hanya bisa buktikan triple flu itu kalau kita periksa flu-nya, virusnya diperiksa. Kalau nggak bisa. Nggak tahu persis gitu ya. Mungkin aja iya, karena gejalanya saluran napas semua. Jika puasa anyang-anyangan, minum air putih, apakah minum banyak air putih, apakah bisa pengobatannya dengan air putih? Sekali lagi ini bukan obat, Bapak Ibu ini untuk pencegahan tetap bisa. Ortu 78 tahun, kanker metastasis ke saluran empedu. Oke, sekali lagi ini kalau ada kanker, maka kita bukan untuk pengobatan, ya, tapi lebih kepada untuk mencegah perburukan akibat dari kemo misalnya. Ya. Boleh diminum dengan suhu dan usus mulai dari 1-2 saset sehari. Bapak Ibu saya permisi sebentar ya. Saya sekitar 5 sampai 10 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu di dalam chat room. Ya teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh. Ini kayak tapi udah banyak sebentar. Kita dokternya ada perlu ya 5 sampai 10 menit. Hmm.
Apakah orang tua umur 84 tahun sakit pinggang bolehkah minum produk ini? Eh, Kalau untuk jawaban secara general ya Pak, ini produk ini saya bantu jelasin ya teman-teman ya, karena kalau yang ini kan memang di LOP dan lain-lain juga sering. Jadi produk kita ini sebenarnya nggak ada larangan mau dikonsumsi entah di umur 2 tahun, entah di umur 150 tahun, misalkan gitu ya. Jadi mau tua, mau muda, mau apa, mau sakit apa, itu kita nggak ada aturan nggak boleh sih maksudnya. Jadi yang nggak boleh itu kalau itu saya pernah ketemu ya. Kalau memang ini kan kita produk kan dari hasil laut ya, kita bisa bilang rata-rata dari hasil laut. Ada dari salmon, ada dari takara kombu yang tabene juga ada di dalam laut juga ya kan, ganggang laut. Terus kalau yang nggak boleh itu rata-rata yang bilangnya katanya alergi makanan laut. Itu teman-teman. Walaupun kita nggak langsung ya, kita bukan langsung kayak daging salmon. Oh ya, daging salmon yang kita bukan dari dagingnya, kita ini dari ekstraknya, ekstrak dari selaput ovari peptide lah, bilangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang alergi makanan laut, ya itu harus dihindarin mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih itu ujungnya gimana. Cuman namanya kita nggak bisa ngelawan, namanya kita kayak saya alergi gula gitu kan, terus saya paksain saya konsumsi gula, ada yang bilang karena gula ini sehat untuk saya, ya tetap aja saya akan aktif juga tuh efek-efek alerginya gitu loh teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu kalau mau tanya boleh atau enggaknya ya. Oke, saya bantu cari lagi teman-teman, ini nggak semua sih, nanti kalau memang ada yang harus yang dokter ngomong pasti dokter nanti akan jawab, nanti saya juga bantu tanyain juga teman-teman. Oke? Oke. Nih untuk penderita aritmia itu nanti dokter yang akan bantu jawab ya. Untuk kolesterol dan hepatitis bagaimana dosis itu juga dokter. Apakah produk ini Apakah produk EFC bisa untuk sakit infeksi paru-paru? Bisanya untuk apa nih Bu? Jadi kalau kita biar nggak salah kaprah ya teman-teman. Jadi kita ini nggak yang bukan obat menyembuhkan. Saya sakit A, terus saya konsumsi suba utsu, saya jadi sembuh. Nggak begitu yang kita cari. Yang kita cari itu saya sakit A nih, terus saya udah minum obat atau saya udah ada yang saya lakukan dengan kondisi saya lah gitu, entah saya udah ke dokter, saya udah dikasih obat, saya udah dikasih vitamin, saya udah disuruh ini itu, nggak boleh makan nasi dan lain-lain, kita udah lakuin semua nih si penyakit A ini ya, saya udah melakukan semua. Andai kata saya melakukan semua dengan sangat baik, saya akan sembuh dari penyakit A ini dalam waktu 1 bulan. Oke, tapi karena saya ada konsumsi suba, utsu atau hikari gitu loh yang cocok aja, saya nggak sebulan sembuhnya, ya saya sembuhnya di 2 minggu, ya kan, di 3 minggu bahkan, gitu loh teman-teman. Jadi sistem cara kerjanya tuh seperti itu, bukan kayak saya nggak usah konsumsi obat dan lain-lain terus saya jadi sembuh, bukan seperti itu. Itu memang masih tugasnya obat ya teman-teman ya. Itu semoga bisa membantu ya. Jika telat makan, khususnya saat puasa, kenapa sering migrain? Itu nanti dokter yang akan bantu jawab. Ini ada yang bagus pertanyaannya, apakah akan lebih dominan terhadap mereka yang punya penyakit bawaan? Itu juga nanti akan dokter yang jawab, nanti pasti saya tanyain kalau yang itu. Di samping 4 pilar sehat, yang lain oke, dokter. Nah ini juga, hernia apakah bisa diatasi tanpa operasi kalau minum suba? Dan utsu lah kita bilang ya. Jadi gini, ada beberapa penyakit yang memang sudah diciptakan harus adanya dilakukan operasi, baik itu operasi kecil, baik itu operasi besar, dan lainnya teman-teman. Kayak contoh, usus buntu. Saya ada, ya semua orang ada usus buntu ya. Cuman saya lagi sakit usus buntu nih, yang dimana sebenarnya rata-rata orang kalau usus buntu ada beberapa kondisi yang memang diharuskan untuk operasi gitu kan. Tapi saya ada usus buntu, saya nggak mau operasi, bisa nggak saya konsumsi
Suba dan Utsu katanya kan karena untuk pencernaan usus dan lain-lain kan. Saya coba konsumsi nih. Saya nggak mau operasi, bisa nggak ya kira-kira? Jawabannya jelas kalau memang emang harusnya dioperasi nggak akan bisa merubah apa-apa. Jadi kayak usus buntu, terus ada batu ginjal, ada yang pernah nanya lagi itu, bisa nggak saya kok ada punya gangguan batu ginjal, saya konsumsi suba nih, katanya kan suba bagus untuk ginjal, saya ada batu ginjal konsumsi suba biar katanya batunya pecah atau keluar dengan sendirinya atau apa, itu nggak bisa. Jadi itu kalau memang kondisi-kondisi yang harus dioperasi, kalian memang harus tetap ada operasi, baik itu kecil ataupun besar, kayak tadi saya bilang. Produk kita ini perannya di mana? Produk kita ini perannya untuk di pemulihannya, baik mempersiapkan tubuh kita sebelum operasi, biar nggak lebih cepat ngedrop, biar pemulihan lukanya juga lebih cepat, mungkin kondisi tubuh kita juga jadi lebih prima. Namanya kalau udah lagi prima kan kita mau dioperasi tapi pasti pulihnya akan lebih cepat dibandingkan tubuh yang gak prima gitu kan. Jadi kita ambil dari sisi itunya teman-teman, gak bisa tuh kayak oh iya nih saya nggak mau operasi saya konsumsi ini aja. Mungkin memang ada beberapa ya, mungkin memang ada beberapa case yang saya pernah temukan juga, memang dia jadinya malah nggak operasi. Itu ada, bukannya saya bilang nggak ada, itu ada. Kayak contoh, uh, kemarin itu ada, nggak kemarin sih, itu 2023 kalau nggak salah. Ada orang kasih cerita ke saya, dia papa saya katanya mau pasang ring jantung yang ke-5 atau ke-6 katanya, saya lupa. Udah sebulan lagi udah dijadwalkan sama dokter pasang ring yang ke sekian lah. Terus katanya dikasih konsumsi suba, jadi nggak jadi pasang ring. Pas datang dicek ulang, dicek up ulang kan pasti gitu ya. Kayak kita kalau mau ikut lomba kan ada daftar ulang nih. Kalau di rumah sakit tuh gitu ya. Kayak dicek lagi nih, dicek lagi tiba-tiba dokternya bilang ini udah nggak butuh pasang ring. Kayak semuanya ini belum butuh lah bilangnya. Belum butuh pasang ring lagi. Udah yang kemarin lupain aja gitu loh katanya. Karena ini udah membaik kondisinya. Dengan ring yang sudah ada di dalam tubuh, yang sudah ada sekian di dalam tubuh, ini sudah membantu dan ternyata kondisinya membaik dibandingkan dari yang kemarin itu saya bilang kamu harus pasang ring kesekian. Itu ada yang kayak begitu. Cuman ya itu hanya saya bisa bilang 3 atau 4 dari 10 kasus. Nggak bisa kita pukul rata 10 orang coba 10-10-nya jadi nggak jadi kayak gitu. Itu kan bahaya kalau ada yang sampai nggak jadi kan bahaya. Jatuhnya kayak wah ini Angga kemarin ngomong nipu nih, wah ini dokter Trevino ngomong kemarin nggak bener nih atau apa kan jadinya kayak begitu loh maksudnya. Nah kita nggak bisa menjanjikan itu. Ini saya bilang dulu disclaimer dulu kita nggak bisa menjanjikan itu. Tapi jika itu memang terjadi, ya puji Tuhan lah gitu kan. Itu memang memang udah ditakdirkan gak jadi pasang aja atau gak jadi operasi aja dan mungkin kalian pola hidup juga benar ya kan makannya juga sehat terus ditambah dengan konsumsi produk yang takarannya pas juga karena semuanya itu udah bisa 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 jadi salah satu orang yang beruntung kayak begitu loh nggak jadi operasi nggak jadi pasang ring jantung dan lain-lain gitu teman-teman. Nah ini dokter Trevino udah datang. Dok tadi ada yang tanya bagus dok. Ya. Kalau puasa ulu hati terasa perih, kenapa tuh dok? Maksudnya kita bilang makannya berarti jarang ya, makannya cuma dari jam 6 ke atas dan dari jam 4 subuh ke bawah gitu kan. Itu kenapa tuh dok? Iya. Ada hubungan nggak? Ya, tadi yang saya bilang irama tubuh ya. Irama Oke. tubuh kalau selama sebelum puasa biasa 3 kali sehari, maka pada saat puasa pun dia tetap 3 kali sehari mempersiapkan asam lambung. Tapi ternyata hanya bisa 2 gitu kan. Nah, Ah, posisi yang asam lambung sudah tersedia tapi nggak ada makanan bisa menimbulkan peradangan. Itu yang kemudian timbul rasanya perih. Itu sih ini yang penyebabnya paling sering. Oke, bisa diadaptasi nggak dok? Kayak kita kan kalau jet lag ya kita bilang kan itu masih beradaptasi kan istilah jet lag itu kan. Ini bisa nggak sih kita adaptasi kayak ya di 7 hari setelah kita puasa atau di 5 hari setelah kita puasa jadi terbiasa tubuh atau memang seterusnya sampai 1 bulan full dong?
Ya betul, ada mekanisme adaptasi dan harus bisa adaptasi. Kalau ternyata lebih dari seminggu juga masih ada keluhan seperti itu, mungkin keluhannya sudah terjadi sebelum bulan puasa. Hmm, Nah, itu yang mesti dicek lagi. oke. Terus, ini untuk penderita gangguan irama jantung, aritmia, Dok. Mohon saran dari dokter, makanan apa aja yang harus dihindari selain stres? Dan faktor-faktor apa yang harus dijauhi selain stres, katanya, Dok? Ya, gangguan irama jantung ini kan kerusakan kabel-kabel nih di dalam jantung. Ini iramanya berubah. Nah, kabelnya ini sendiri rusak umumnya kematian jaringan jantung ya, jaringan yang menjadi kabel itu. Nah, kenapa bisa menjadi rusak? Karena misalnya ada penyumbatan, aliran darah terganggu ke daerah itu sehingga kabelnya rusak. Jadi tinggal lihat penyebabnya apa nih? Apakah diabetes? Apakah mungkin darah tinggi yang nggak terkontrol? Kalau itu yang terjadi, maka itu harus dikendalikan. Atau tiroid misalnya, itu mesti dicari. Jadi penyebabnya yang beraneka ragam, itu yang mesti dicari. Sedangkan kalau masalah penyumbatan sendiri, emang kalau akarnya dari penyumbatan, biasanya kan ada obat-obatan yang disebut dengan pengencer darah. Tapi kita bisa ganti. Kita juga boleh dengan apa namanya, dengan usbarashi gitu ya. Maksud saya ganti ini bukan nanti teman-teman ganti sendiri ya, ngobrol juga sama dokternya gitu ya. Hmm. Gitu kalau yang Karena efeknya juga bukan untuk mengencerkan ya, Dok ya. Kita cuma hanya betul. menstabilkan tingkat kecairan, mungkin gitulah ya, kita bilangnya ya, Iya, Dok ya. mengendalikan Oke. tekanan darah itu di Hmm. situ efeknya sih. Oke. Oke. Pak Dokter, apakah produk ENC bisa untuk infeksi paru-paru? Jelas bisa sih. Coba dijelaskan, Dok, boleh sedikit gimana tuh, Dok, kalau infeksi paru-paru? Ya, yang tadi sudah saya sempatkan juga dengan cerita triple demic ini, bekerjanya adalah di pencegahan dengan cara dia memperkuat daya tahan tubuh melalui apa namanya produk memperkuat NK cell dan juga dia membuat regenerasi sel-sel paru yang bisa menjadi pertahanan paling depan, benteng paling depan. Kalau kita bayangkan rumah itu pagar, ya pagarnya itu harus solid. Kalau enggak kan paling bisa masuk. Kalau ada yang lubang di pagar, paling bisa masuk. Nah itu yang terjadi dengan regenerasi sel. Dan kalau kita bicara perokok misalnya, memperkuatnya juga antara lain dengan antioksidan. Saya bukan coba-coba ya, terus merokok aja mentang-mentang ada antioksidan gitu. Ya. Jadi di sana fungsi utamanya. Kemudian nanti kalau misalnya sampai kejadian juga infeksi, yang harus teman-teman ingat bahwa ini bukan antibiotik, ini bukan untuk membunuh bakteri, nggak ke sana mainannya. Tapi dengan adanya eksekusi maupun subarasi itu menurunkan dampak dari peradangan karena ada stres oksidatif yang timbul pada saat peradangan dihambat dengan adanya antioksidan. Stres oksidatif ini meskipun judulnya reaksi peradangan oleh tubuh yang gunanya untuk membasmi kuman penyakit, virus dan sebagainya, tapi juga damaging ya, membuat damage, merusak sel-sel yang sehat. Dengan adanya antioksidan tersebut, maka itu membuat sel-sel yang sehat ini tidak tidak rusak ya, tidak rusak oleh karena reaksi peradangan. Itu sih di situ kira apa namanya perannya dari produk ini. Sekali lagi bukan obat, bukan obat ya, tapi sangat membantu untuk mencegah jangan sampai kerusakan jaringan paru, jaringan saluran nafas itu jangan sampai rusaknya banyak. Itu peran dari produk-produk ini. Oke. Oke. Pak Dokter, triple demic yang barusan diceritain itu apakah bisa berkembang saat kondisi musim hujan seperti ini ataukah lebih dominan beresiko terkena kepada mereka yang punya komorbid penyakit bawaan, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara
musim hujan, sebenarnya apa yang terjadi? Ada orang-orang tertentu yang rentan dengan cuaca. Itu yang menyebabkan seolah-olah musim hujan sakit ya. Biasanya mungkin karena ya, suhu lebih dingin, ya itu membuat orang-orang tertentu rentan. Nah, ada lagi yang barangkali orang-orang yang eh, apa namanya, pada saat musim hujan itu selain alergi cuaca bisa juga eh, kan kalau kita cuaca dingin ya, udah di luar dingin itu hidung itu berupaya menghangatkan udara yang akan masuk sehingga mempertebal lapisan mukosa. Nah itu juga mungkin ada orang-orang yang apa namanya terpengaruh ya, terpengaruh. Itu rinitis, namanya rinitis vasomotor ya, jadi memang terpengaruh. Sehingga kemudian seolah-olah karena musim hujan ya. Secara spesifik sih sebenarnya hujannya sih nggak ada ngaruh apa-apanya pada triple debit ini. Kemudian apakah mudah menular? Ya saya nggak bisa bilang. Kalau saya teori ya, misalnya ternyata kita punya droplet yang mengandung virus, kalau ada hujan hanyut tuh droplet, malah mendingan hujan gitu. Tapi juga nggak ada kan orang yang batuk pilek bersin-bersin terus main hujan-hujanan. Banyak kan itu dalam rumah ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya. Lalu pada orang yang komorbid itu yang terjadi adalah daya tahan tubuh, terutama daya tahan tubuh ya. Sehingga dia merespon seperti apa mudah sakit ya karena daya tahan tubuhnya kurang baik. Itu yang saya bisa coba jelaskan ya dengan kondisi musim hujan dan kondisi komorbid. Kalau ditanya siapa yang lebih mudah tertular dan sakitnya mungkin berkembang lebih parah, menurut saya yang komorbid. Gitu. Oke, ini ada yang tanya dok. Saya baru Ya, pulang umroh 3 hari sebelum pulang. Oke, ini katanya anggap dari luar negeri deh, biar lebih universal ya. Katanya ya, sebelum pulang dari luar negeri ke Jakarta, misalkan, dia mengalami batuk pilek berdahak kental. Sekarang udah di Jakarta, sudah sampai rumah, batuk pileknya udah agak reda, tapi dahaknya masih kental, badan masih demam. Apakah ini termasuk dalam gejala triple yang barusan dijelaskan kah dok? Atau memang lagi saatnya kena flu aja gitu dok? ya. Kalau kita tanya gejala semua penyakit yang menyerang saluran napas dan juga sampai ke paru, gejalanya ya mirip, batuk, pilek, ya, keluar dahak, demam, ya itu mirip karena memang terjadinya proses itu di saluran napas. Nah, pada cerita triple diabetes ini adalah penyebabnya. Penyebabnya ini tentu hanya bisa kita buktikan kalau kita periksa. Bikin seperti COVID kemarin itu ada PCR. PCR bisa ketemu COVID-nya, berarti itu COVID. Memang kalau kita lihat virus RSV, RSV itu bayangan dari namanya aja akan lebih banyak menyerang saluran nafas bawah. Tentu memang dahak banyak, tapi tidak bisa dibilang bahwa orang yang batuk berdahak banyak masih RSV. Jadi harus diperiksa lebih lanjut lagi. Cuma waspada aja. Jangan oh ya bukan, bukan, bukan gitu. Kalau di kedokteran itu terbalik ya teman-teman. Kita harus buktikan bahwa yang terberat tuh nggak ada. Sehingga kemudian kita bisa naik napas lega, oh ternyata yang ringan-ringan saja. Jangan dibalik. Jangan kita bilang, ah ini bukan apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tahu-tahu langsung drop dan berat. Jangan dibalik ya. Oke, lanjut. Oke, terus pertanyaan berikutnya ada yang tanya dok. Ini juga bagus. Ini hari ini bagus-bagus pertanyaannya, kayaknya harus di saya baca ini rada banyak nih. Ada yang tanya gini dok, apakah faktor usia itu dapat mempengaruhi penyerapan produk ke dalam tubuh? Wah, itu bagus nih. Bagus tuh, mantap. Ya, jawabannya iya, akan berpengaruh. Dan itu kita bisa lihat bukan hanya produk ini, ya, tapi secara umum orang tua, terutama orang tua ya.
orang tua yang daya serapnya kurang baik, lama-lama kita akan melihat bahwa tubuhnya makin kurus. Kenapa? Karena tubuh akhirnya memecah cadangan-cadangan yang dia punya. Ya. Jadi kalau kita melihat ada proses makin makin turun berat badan atau mungkin lengan ya, yang tadinya otot jadi bergelambir, gitu, atau di sini bergelambir, ya berarti kemungkinan besar cadangan-cadangan lemak udah dibuang, kemudian cadangan otot juga udah dipakai. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan tubuhnya itu tidak bisa diperoleh cukup dari makanan. Kenapa? Apakah makanannya nggak cukup atau daya serapnya kurang? Termasuk dengan produk-produk seperti ini bisa juga daya serapnya kurang. Nah, untungnya konsumsi itu mempunyai peran juga di dalam saluran cerna. Jadi dalam tanda kutip ya, meskipun nggak terserap, tapi masih bisa dipakai di dalam saluran cerna kita. Untungnya itu. Oke, lanjut. Oke, dan itu juga menurut saya kayak jadi salah satu kenapa ini ya, apa, kalau orang yang udah lebih tua, udah lebih dewasa, pasti lebih membutuhkan takaran lebih banyak gitu, benar ya dok ya? Ya, Jadi kan yang kayak kita sering kita bilang kayak kalau anak kecil apa segala macam belum terlalu butuh gimana, jadi ya, konsumsinya dikit aja gitu kali ya dok ya. Karena betul. kalau udah makin dewasa kita penyerapan akan semakin berkurang gitu kan. Emang itu Ya, sistem kerja tubuh manusia gitu sih. Oke, betul. oke. Oh, oke, untuk hmm, apakah untuk Miom itu dapat dibantu dengan produk KFC? Apakah dibantunya itu malah Miomnya jadi mengecil atau dibantu dari sisi lain, dok? Ya, pertanyaannya sama dengan secara umum ya. Semua Mhm. penyakit-penyakit yang harus dioperasi itu sebenarnya memang harus dioperasi, termasuk miom. Jadi Oke, kalau dibantunya dari sisi yang lain adalah membantu mempersiapkan operasi dan membantu untuk merecovery pasca operasi. Itu lebih banyak untuk gunanya produk AFC ini. oke. Mhm. Cukup jelas ya teman-teman ya. Sama dengan saraf kejepit nggak, dok? Ya saraf kejepit ya nggak bisa dibikin nggak kejepit kan? Maksudnya dengan produk kita gitu, dok. Nggak bisa, itu harus operasi juga. Mhm. Tapi peradangannya bisa, apa dampak dari peradangan itu bisa dikurangi. Oke, oke, oke. Hmm. Gimana kalau sudah pasang ring? Bagaimana cara konsumsinya AFC? Diminum, Bu. Jadi kalau Sensei suruh dulu dioles. Kalau sekarang yang ini Suba Utsuhikari semuanya minum dan waktunya kalau untuk pasang ring karena ini pertanyaannya juga kan kalau sudah pasang ring artinya udah pasca operasi selesai ya dok ya. Nah Iya, konsumsinya ini nggak ada aturan yang gimana ya dok ya kalau udah selesai nggak ada. operasi nggak ada ya. Oh, bebas aja Bu mau Ya, konsumsi kapan nggak masalah. Tapi kalau dari saya sarannya ya lebih baik eh, konsumsi sebelum makan. Karena kalau sebelum makan, balik lagi tadi kita ada bahas tentang penyerapan ya. Kalau sebelum makan itu kita sebagai logika orang awamnya aja sebelum makan itu artinya perut, lambung masih dalam keadaan lumayan kosong. Jadi dengan kita kasih produk ini, langsung akan diserap oleh tubuh. Nggak kena makanan yang lain, nggak kecampur dan lain-lain. Karena kalau udah kecampur, penyerapan akan lebih sulit kan. Gitu loh. Oke. Oke. Sebentar ya dok, ini saya baca ini rada panjang nih. Uh, Dok, jauh sekali dari tema hari ini. Bapaknya member kena demensia presenil 3 tahun terakhir.
dan sekarang udah dibawa pulang ke Indonesia karena di Italia klinik memberikan obat penenangnya terlalu lama dan sekarang seperti lumpuh dan mengalami masalah dalam gerak tubuh motoriknya ya. Juga susah dalam menelan. Kami mulai memberikan ketiga produk. Beberapa hari ini banyak kemajuan, tapi hari ini banyak tidur. Kemarin pagi 1 saset masing-masing produk dan sore 2 saset Suba. Kira-kira berapa dosis yang terbaik untuk beliau dan apakah nanti jika dokter tempat merawat menolak produk KFC? Jadi pertanyaannya mungkin dia mau diperjelas saja dok, apakah ini kalau udah ada kemajuan dari faktor kondisi seperti di atas yang barusan saya bilang, apakah dilanjutkan aja dan takarannya disesuaikan tuh dalam artian kalau misalnya sekarang kayak tadi dia cerita kan konsumsinya ini di pagi 1 saset masing-masing produk, artinya Suba Utsu Hikari 3 saset, terus di sore 2 saset Suba itu udah ada kemajuan, apakah harus ditambah ataukah disamain seperti itu aja? Dan kalau emang ada kemajuan, kan kita nggak tahu ya dok ya, maksudnya kemajuan ini apakah harus dilakuin terus, kita konsumsi seperti ini, atau mungkin tetap harus ikut kata dokter, yang dia bilang dokternya ini di Itali. Takutnya karena yang dia takutkan dokternya ini nggak setuju kalau kita udah kasih AFC gini, walaupun ujung-ujungnya membaik gitu dok. Oke, baik. Jadi kalau mengenai kondisi dasarnya kan sebenarnya demensia. Demensia ini masalahnya di otak. Sehingga kalau kemudian kita apa namanya demensia sendiri proses yang akan terus berjalan ya karena memang begitulah alamnya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak semakin progres. Kecuali kita bisa mengetahui bahwa demensianya mungkin disebabkan oleh sesuatu hal yang lain ya. Makanya kemudian misalnya katakan ada tumor atau yang lain atau saya kurang tahu macam-macam ya. Tapi dari dokter di asalnya itu tempat asalnya periksa ini harus tahu juga sebenarnya apa diagnosis dia sehingga dia memberikan terapi yang sekarang ini. Lalu kalau yang disebut kemajuan tergantung sih memang apa. Karena memang tadi yang saya bilang bahwa demensia itu merupakan sebuah proses ya. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa proses penuaan ini di stop. Nggak bisa tuh. Paling yang kita bisa lakukan adalah kemudian membantu supaya tidak makin berat, dan tidak makin cepat gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan dengan demensia ini. Sekarang apa sih yang mungkin bisa menjadi suatu kemajuan? Ya, kita tahu misalnya di dalam SOP Subarasi membuat orang lebih tenang, kita tidur lebih nyenyak. Itu sesuatu yang bisa kita lihat sebagai kemajuan. Kemudian mungkin apa namanya? eh, Kalau secara fungsi otak sendiri nggak cukup ya dengan hanya memberikan produk dan makan, tapi harus distimulasi. Jadi misalnya kalau memang teman-teman merencanakan untuk memberikan ini, mungkin distimulasi, dikasih tahu Bapak ini makan ini ya, sebarasi misalnya. Jadi dia lihat stimulasi mata, stimulasi telinga juga, stimulasi pencecap. Ya, itu sesuatu juga yang bisa Anda berikan dengan cara memberikan produk ini menstimulasi otak untuk membantu mengatasi demensia ini. Mungkin itu tambahan yang bisa saya berikan ya. Tapi saya mungkin nggak bisa terlalu detail, kecuali kita bisa lihat langsung ya, bisa ketemu langsung dan kita bisa diskusi apa sih yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi goal dari keluarga dengan pemberian produk ini. Terima kasih. Oke. Oke dok, ada pertanyaan sederhana tapi bagus nih. Jadi kapan produk EFC untuk digunakan ideal ya menurut dokter? Dan berapa lama konsumsi yang dianjurkan? Apakah terus-menerus bagi orang yang sehat atau hanya untuk orang yang sakit? Tadi kan dokter ada bahas tentang pencegahan dok. Itu kira-kira mungkin itu aja ditebelin dok kira-kira. Iya, betul sekali. Jadi idealnya justru pencegahan. Jadi jangan digunakan untuk mengobati orang yang sudah sakit. Justru kita gunakan sebelum sakit. Mau berapa lama digunakan? Pada saat launching produk yang saya dengar adalah 2 kali sehari selama 6 bulan. Itu sudah cukup untuk melihat
apa namanya, proses untuk mencegah penyakit. Apakah kemudian bisa lebih banyak? Jawabannya kalau kita mengambil fungsi antioksidan itu bisa lebih banyak. Tapi kalau kita menjawab keinginan untuk apa namanya, meremajakan sel, setiap sel-sel tubuh kita punya kecepatan meremajakan diri sendiri masing-masing. Jadi yang saya tahu dari Jepang dibilang 2 kali sehari itu paling optimal dan ideal untuk mencegah dan meremajakan sel-sel tubuh kita. Tapi sekali lagi kalau kita misalnya merasa kita di daerah yang sangat berpolusi, kita tentu boleh memanfaatkan antioksidannya dan lebih sering lagi. Jadi idealnya kira-kira itu 2 saset sehari dan itu selama 6 bulan itu yang standar minimal. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke. Hmm. Nah, ini saya nggak tahu nih, dokter ada ini atau enggak. Dok, pernah punya pengalaman nggak ada yang tanya atau ada contoh kasus yang produk EFC ini diberikan ke binatang peliharaan, apakah bisa membantu, dok? Saya sih pernah lagi itu ada testimoninya ya, karena kan kalau member-member EFC ini rata-rata pecinta binatang semua ya. Ada yang piara anjing, ada yang piara kucing dan lain-lain. Terus ada yang pernah cerita, katanya anjingnya ini saya nggak tahu memang udah umurnya udah lumayan tua. Terus katanya kalau anjing itu suka sesak nafas atau nafasnya susah atau apa, dikasih suba atau utsu saya lupa. Terus jadi normal lagi, udah jadi normal lagi itu bisa di situ. Tapi kalau dokter sendiri pernah ada pengalaman atau belum dok kalau yang kayak begituan? Kalau pengalaman sih belum ada ya. Belum. Secara Oke. logika mungkin yang mamalia. Karena Hmm. ada hormon-hormon IGF-1 itu Yes. bisa yang mamalia Oke. ya, tapi nggak Yes. tahu kalau ular itu ada yang punya peliharaan ular atau kura-kura, saya nggak tahu. Yes. Oke. Kalau konten ini saya yang jawab nih. Dok, kalau kita bikin konten suka ambil dari Google dan ChatGPT. Kadang ada video-video dari dokter yang kita ambil, aturannya gimana main. Itu ya teman-teman, jadi kalau misalkan kayak begitu, alangkah lebih baiknya kalian izin dulu ke dokternya. Di luar dari dokter EFC ya, kayak kalau dokter EFC kan ya udah memang selalu ada gitu loh rekamannya di Facebook, kalian bisa pakai. Terserah kalian mau gimana. Tapi kalau yang saya berbicara yang untuk di luar EFC gitu loh teman-teman. Jadi kalau di luar EFC, kalau bisa izin dulu, boleh nggak saya pakai nih? Saya member EFC, saya boleh nggak pakai ini izin dulu. Karena kalau nggak izin itu ada pasalnya juga ya, kalau nggak salah ya. Emang itu uh, saya nggak tahu dah saya. Tapi intinya itu menyalahi aturan deh, adanya gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ya, sih tahu sih. Oh ini yang masih yang tadi nih dok. Thank you atas jawabannya, tapi kondisi dia lebih ke arah fungsi otot dan tubuh dia dok. Jadi kayak orang stroke. Tapi ketika kami tanya meskipun nggak menjawab beliau, oh ada dia bilang dia nanyanya apakah pemberian obat penenang yang lama itu menjadi salah satu penyebab beliau semi lumpuh gitu dok. Kalau menurut saya sih enggak ya, tapi ya tergantung obatnya apa. Kan saya nggak tahu obatnya apa nih. Obat penenang kan banyak modelnya. Oke. Link rekaman di Facebook bisa dicek teman-teman, itu link yang saya kasih ke leader-leader itu rata-rata ada link Facebooknya. Itu bisa kalian klik setelah acara ini berakhir pun kalian bisa klik, nanti langsung muncul acara ini lagi rekamannya ya teman-teman. Oke, dari 3 produk KFC mana yang paling sangat penting? Nggak ada pak, semuanya penting. Nah, kalau mau ditanya semua yang paling penting sebenarnya dilihat juga dari kondisi. Ada juga kan yang dilihat dari kondisi. Kalau misalkan kita nggak kenapa-napa ditanya mana yang penting ya semuanya penting. Tapi kalau kita lihat dari kondisi, contoh saya stroke, ditanya mana yang paling penting ya pasti Suba jawabannya. Kalau saya misalkan papa saya udah ada gejala Alzheimer, mana yang paling penting?
ya Hikari dan Subarasi. Aduh, misalkan ada saudara saya sembelit nih atau apa gitu kan, yang paling penting apa? Jelas unsur-usi. Jadi semua banyak jawabannya Pak. Itu kalau ditanya yang paling penting semua pasti sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya kondisinya lagi nggak kenapa-napa ya tiga-tiganya penting. Tapi konsumsi nggak usah banyak-banyak. Sehari 3 saset itu juga menurut saya cukup gitu loh. Oke, oke. Kayaknya itu dok udah selesai. Terima Oke, kasih terima teman-teman. kasih. Pertanyaannya hari ini keren-keren dan terima kasih dokter juga untuk jawabannya dan untuk waktunya untuk sharingnya. Melenceng Terima walaupun kasih. agak melenceng ya dok ya dari triple demic tapi nggak masalah karena pertanyaannya Bagus. bagus-bagus semua ya Iya. kan. Iya. Semoga bisa Oke, membantu teman-teman semuanya. Thank you sekali lagi Dokter Trevino untuk waktunya. Sampai jumpa di acara. sama-sama. Teman-teman semuanya, thank you yang sudah hadir. Selamat ngabuburit. Ini udah jam-jam ngabuburit. Bentar lagi, sejam lebih lagi kita buka puasa kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya, ya kan? Jadi semoga puasanya lancar ke depannya dan sampai jumpa di acara hari Senin. Kita ada ngobrol-ngobrol lagi bareng sama ibu dan anak dari Palangkaraya. Ada Bu Dewi dan ada Grace yang kita akan nanti dengerin sharingnya mereka juga. Thank you teman-teman semuanya. Selamat sore dokter. Selamat sore teman-teman semua.